Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan pada materi pembelajaran mata kuliah algoritma pemrograman pada sesi pencarian data. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana mencari nilai-nilai ekstrim pada array. Terdapat 4 outline yang akan kita bahas dengan terbagi menjadi 4 video nantinya. Pertama kita akan membahas pencarian nilai ekstrim, kemudian akan ada pencarian pada array yang tersusun secara acak, pencarian pada array terurut, dan yang terakhir studi kasus pencarian pada array. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mencari nilai ekstrim pada array. Apa itu nilai ekstrim? Nilai ekstrim adalah nilai yang paling tertinggi atau terendah dari kumpulan data yang berada di array. Contoh kasus ketika kita mencari nilai ujian tertinggi atau terendah, mencari penduduk dengan usia yang paling muda atau paling tua, atau mencari data kejadian gempa pada magnitudo terbesar atau terkecil. Pada slide di sini teman-teman dapat melihat bahwa terdapat contoh array yang berisi 14 angka. Mulai dari angka 9, 21, 4 hingga angka 40, di mana angkanya tersusun secara acak. Kemudian kita akan mencari berapa angka paling besar pada array tersebut. Di sini kita dapat melihat bahwa angka paling besar adalah 48 yang berada pada indeks 8. Sedangkan untuk nilai minimum sendiri, yaitu angka 4 yang berada pada indeks ketiga. Pada video ini kita akan belajar bagaimana mencari nilai ekstrim-ekstrim tersebut. Sebelumnya kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu tipe data array yang akan kita gunakan. Seperti biasa di kamus data kita akan mendefinisikan sebuah variabel konstan dengan nama nmax bertipe integer dengan angka 2021. Artinya data pada array kali ini akan berisi maksimum 2021 data. Kemudian kita akan membuat alias dari array itu dengan nama tabin. Lalu kita deklarasikan array dari indeks 0 hingga nmax-1 of integer. Bagaimana sih ide ketika kita mencari nilai ekstrim? Yang pasti kita akan melakukan perbandingan satu persatu dari data pertama hingga data terakhir. Biasanya kita akan menggunakan data pertama sebagai pembanding untuk dibandingkan dengan data kedua. Kemudian kita akan putuskan apakah di antara kedua data itu siapa nilai ekstrim saat itu. Setelah kita menemukan siapa yang paling besar atau paling kecil dari kedua data tersebut, maka data yang paling besar atau paling kecil tersebut akan kita simpan menjadi data ekstrim sementara yang selanjutnya akan kita bandingkan dengan data ketiga. Dan itu dilakukan berulang-ulang hingga data terakhir. Di sini saya contohkan terdapat algoritma untuk melakukan pencarian nilai minimum dalam bentuk function, di mana function tersebut akan menerima sebuah variabel t yang bertipe tabin yaitu array dan n integer. Kemudian function ini akan mereturn value bertipe integer. Spesifikasi dari function ini adalah diterima array t yang berisi n bilangan bulat untuk mengembalikan nilai maksimum dari array t. Artinya function ini akan mengembalikan berapa sih angka paling kecil yang ada di array T ini. Oke. Sebagai bahan ilustrasi, saya akan menggunakan contoh di kanan. Pertama-tama, kita akan membutuhkan dua variabel. Yang pertama adalah variabel min, yang kedua ada variabel k. Variabel min adalah variabel yang akan menyimpan angka terkecil saat ini. Jadi, kita buat variabel min dan juga ada variabel k. Variabel k ini akan digunakan untuk mengiterasi data kedua hingga data terakhir untuk melakukan perbandingan. Pertama, min akan kita setting dengan nilai paling awal. Ingat, ketika mencari nilai minimum, maksimum, atau nilai ekstrim, bukan men-setting nilai minimum dengan 0 di awal atau nilai maksimum dengan angka sebesar-besarnya. Angka minimum dan maksimum kita setting dengan data paling pertama.
Data paling pertama saat ini adalah di indeks 0, maka min akan kita isi dengan array T pada indeks ke-0, yaitu 10. Kemudian variabel K akan kita setting 1 karena proses perbandingan akan kita mulai dari angka 1. Kenapa tidak dari angka 0? Dikarenakan angka 0 sudah ada di variabel min, pembanding pertama. Kemudian kita lakukan perulangan selama K-nya masih lebih kecil dari N, di mana N saat ini adalah jumlah data. Jumlah data di sini ada 5, berarti selama K kurang dari 5. Kemudian kita lakukan proses perbandingan di dalam loop tadi. Jika nilai minimum saat ini lebih besar dari data array ke K, jika nilai minimum saat ini ternyata dia lebih besar dari data ke K, ini kelihatan ya teman-teman, ternyata nilai minimum saat ini yaitu 10 lebih besar dari data ke-1 yaitu 5. Otomatis artinya di variabel min seharusnya bukan 10 tetapi 5. Maka karena bernilai true bahwa nilai minimum saat ini kok lebih besar ya dari data yang sedang kita bandingkan di array, maka kita akan lakukan proses penimpaan. Min yang terbaru adalah data pada indeks ke-K yaitu 5. Sehingga min saat ini adalah angka 5. Setelah itu K akan kita increment 1 untuk bergeser ke data selanjutnya. Proses ini kita lakukan kembali, kita membandingkan apakah 5 lebih besar dari 13. Jika ya, maka kita gantikan 13 ke dalam min. Namun karena tidak, maka tidak melakukan apapun. And if, tidak ada else. Kemudian K akan berubah menjadi 3, lalu kita bandingkan 5 dengan 7. Dikarenakan 5 tidak lebih besar dari 7, maka tidak ada proses update nilai minimum. Lalu kita lanjut ke K keempat, dan ini ternyata nilai min saat ini yaitu 5 lebih besar dari data saat ini yaitu 2. Karena lebih besar, maka kita akan mengeksekusi baris ini. Jadi min saat ini adalah 2. Kemudian K berganti menjadi 5, dan 5 sudah tidak memenuhi syarat pada while. Sehingga proses while berhenti dan kita akan mereturn nilai minimum saat ini yaitu angka 2. Ini adalah proses pencarian ekstrim nilai minimum. Bagaimana dengan nilai maksimum? Nah, nilai maksimum kita cukup mengganti saja simbol perbandingannya. Ya, tentu dengan variabel-variabel minnya kita bisa gunakan kata max. Jika nilai maksimum saat ini sudah lebih kecil dari data yang di array yang sedang dibandingkan, maka max-nya perlu kita update. Perbedaan hanya di sana. Itu adalah cara mencari value ekstrim. Nah, kemudian ada cara kedua di mana kita tidak hanya sekedar mencari nilai value ekstrim, kita mencari posisinya. Kenapa itu penting? Karena terkadang data yang kita cari, misalkan kita ingin mencari IPK terendah, namun yang akan kita tampilkan bukan IPK-nya, atau yang akan kita olah bukan IPK-nya, namun misalkan siapa sih namanya, apa NIM-nya, dia berada di kelas yang mana. Artinya yang kita akan tampilkan atau kita akan olah tidak hanya satu value IPK tadi ya, tapi satu utuh data si pemilik IPK tadi. Oleh karena itu lebih baik ketika kita melakukan proses pencarian, yang kita kembalikan atau kita return adalah indeksnya, bukan hanya sekedar nilainya. Bagaimana caranya? Caranya mirip, hanya berbeda dalam pengaksesan data. Pertama, seperti biasa, kita harus men-setting yang namanya inisialisasi nilai ekstrim. Di algoritma sebelumnya yang kita setting pada area ini, yang kita setting adalah value-nya. Ya, kalau teman-teman perhatikan, yang kita setting adalah 10. Nah, kali ini kita akan men-setting sesuai dengan namanya indeks minimum. Jadi tadi min, sekarang indeks minimum. Artinya yang kita save adalah posisi. Posisinya adalah 0. Artinya indeks awal disetting di 0, K-nya ada di 1. Jadi yang kita simpan adalah indeksnya. Namun yang kita bandingkan tetap isinya. Selama K kurang dari N, do. Nah, ketika melakukan proses pembandingan, maka yang kita bandingkan adalah array T pada posisi IDX min.
ya, yaitu angka 10. Jika array T pada lokasi IDX min saat ini adalah 0, maka value dari variabel ini adalah 10, lebih besar dari array T pada lokasi K. Lokasi K-nya 1, maka T pada lokasi 1 adalah 5. Gitu ya. Jadi, kita tetap membandingkan value-nya. Ya. 10 lebih besar dari 5. Jika true, maka kita akan lakukan pengupdatean indeks minimum. Yang kita update bukan value-nya, tapi lokasi indeksnya. Sehingga indeks minimum tadinya di 0, kita ubah menjadi 1. Kemudian ke lanjut kedua, dikarenakan isi dari T pada indeks minimum saat ini yaitu 1, yaitu 5, tidak lebih besar dibandingkan T pada posisi K yaitu 13, maka IDX min tetap di angka 1. Begitu selanjutnya hingga ketika kita berada di K4, kita akan tahu bahwa ternyata IDX min saat ini bukan lagi 1, melainkan 4. Sehingga yang kita save di akhir algoritma adalah lokasi dari nilai ekstrim tersebut. Kemudian yang kita return adalah si IDX min atau lokasinya. Dengan mereturn IDX min atau lokasinya, maka main program atau modul lain yang akan menggunakan function ini dapat mengakses data-data lainnya dari data yang ekstrim tersebut, namanya, NIM-nya, alamatnya, dan lain sebagainya. Berikut saya akan jelaskan dengan contoh soal. Buatlah sebuah program yang digunakan untuk melaporkan data wisudawan di Universitas Telkom. Data yang disimpan adalah nama, NIM, IPRT, semester, dan IPK. Masukan terdiri dari beberapa baris, di mana barisnya menyatakan nama, NIM, IPRT, jumlah semester, dan IPK dari seorang wisudawan. Masukan berakhir apabila NIM adalah none. Keluar berupa 3 bilangan yang menyatakan IPRT tertinggi, IPK terendah, dan rata-rata semester lulusan. Buatlah program dengan menggunakan subprogram. Oke, di sini sudah ada arahannya. Yang pertama adalah kita perlu membuat prosedur untuk proses pengisian array wisudawan. Kemudian kita akan membuat 3 buah function yang akan melakukan pencarian nilai ekstrim IPRT tertinggi, nilai ekstrim IPK terendah, yang terakhir rata-rata semester lulusan. Ini bukan nilai ekstrim ya, ini adalah proses biasa. Kemudian kita diminta juga untuk membuat program utamanya dan diberikan informasi bahwa kapasitas dari array-nya maksimum 1000 data. Pertama-tama saya akan coba ilustrasikan contoh array-nya jika dalam bentuk gambar seperti ini. Jadi saya akan menggunakan variabel TW sebagai variabel array-nya, kemudian di sini terdiri dari 4 data wisudawan dengan semester yang berbeda-beda dan IPRT-nya yang berbeda-beda serta IPK. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita perlu mendefinisikan dulu di main program kita deklarasi dari array tersebut. Dikarenakan data yang disimpan adalah tipe bentukan, otomatis kita harus membuat dulu deklarasi dari tipe bentukan tersebut. Di sini saya sudah membuat type wisuda yang terdiri dari nama NIM bertipe string, lalu IPRT, maaf typo, semester bertipe integer, dan IPK yang bertipe real. Kemudian saya membuat alias dari array-nya dengan nama tab. Deklarasinya adalah array indeks dari 0 hingga n-1 of wisuda, karena yang disimpan adalah data-data wisuda. Setelah kita membuat deklarasinya, maka kita akan mudah untuk membuat subprogram yang mengakses array. Yang pertama, kita akan membuat prosedur untuk pengisian array wisudawan. Dari instruksi, masukan terdiri dari beberapa baris yang masing-masing barisnya menyatakan nama, NIM, IPRT, jumlah semester, IPK dari seorang wisudawan. Masukan berakhir apabila NIM berisi string none. Artinya apa? Kita tidak diinfokan berapa jumlahnya, sehingga kita akan menggunakan looping while. Kemudian kita akan melakukan proses pengecekan validasi dari NIM-nya. Di sini saya buat header-nya prosedur isi data yang memiliki parameter input-output TW yang bertipe tab, yaitu ini nama array-nya. Kemudian ada n yang bertipe integer, n menunjukkan jumlah data.
Dikarenakan tidak ada informasi kondisi array apakah sudah ada isinya atau tidak, saya asumsikan array-nya kosong. Jadi terdefinisi sebuah array wisuda yang kosong dan data-data wisuda yang siap di piranti input dari user. Final state-nya adalah array akan berisi n data wisuda. Pertama-tama, dikarenakan saya membutuhkan sebuah iteratif variabel untuk mengiterasi, mengisi data, saya gunakan n saya setting dari 0 agar bisa start dari 0. Pertama, saya akan meminta inputan dengan variabel biasa. Maaf, ini kurang kamus data ya. Di sini nama, di sini name, tipenya string. Kemudian ini ya untuk deklarasi yang ini. Kita lanjut. Input nama dan name. Kenapa hanya 2 dulu? Karena bisa jadi belum tentu akan lanjut. Khawatir name-nya akan berisi none. Mungkin saja ya user akan menginputkan none di awal input. Kenapa ada nama? Karena di sini diinfokan urutannya nama dan name. Ya, jadi saya tuliskan nama dan name. Selama name tersebut yang diinputkan bukan string none, maka kita bisa lanjut. Dikarenakan nama dan name, misalkan Agus, terus di sini name-nya 1, 2, 3, dan 1, 2, 3 ini bukan none, maka Agus dan 1, 2, 3 sudah boleh masuk ke dalam data array ke 0. Di sini mereka belum masuk karena belum tervalidasi. Sehingga di dalam loop yang saya lakukan adalah saya akses array namanya TW pada indeks ke n-nya 0, kemudian dot nama, artinya di sub data pertama diisi dengan variabel nama. Variabel nama berisi Agus tadi, maka di sini ada Agus. Kemudian selanjutnya name juga dilakukan hal yang sama, TW pada indeks ke n, dot name akan diisi dengan variabel name yang sudah diisi tadi. Nah, bagaimana dengan IPRT semester IPK yang belum diinputkan? Maka saya langsung meminta ke user untuk menginputkan data tersebut dan langsung memasukkan ke dalam array. Jadi input TW pada posisi n, pada indeks n, dot IPRT. Jadi kalau user memasukkan angka 467, maka langsung akan masuk ke 467. Jadi user memasukkan semester 8, langsung masuk ke semester 8, IPK-nya 3,67, maka langsung masuk ke dalam array. Seluruh data sudah terinputkan, maka n-nya kita akan increment 1 menjadi 1. Maka n selanjutnya akan mengisi indeks ke 1. Kemudian, maaf, ini ada kekurangan teman-teman. Di sini kita perlu tambahkan sintak input, nama, dan name. Ini untuk data kedua. Namun data kedua harus kita validasi terlebih dahulu. Misalkan dia inputkan Jono dan 112. Kemudian dia balik ke while, apakah name yang diinputkan adalah none? Dikarenakan name yang diinputkan adalah 112, maka akan dilanjutkan proses yang sama. Begitu seterusnya hingga user menginputkan name none. Ketika user menginputkan name none, maka loopingnya selesai dan proses ini selesai. Begitu proses isi data untuk array. Kemudian, selanjutnya kita akan membuat function untuk mencari indeks data dengan nilai IPRT tertinggi. Di sini saya menggunakan proses pencarian nilai ekstrim, di mana fokusnya mengembalikan lokasinya, bukan hanya nilainya, tapi lokasi dari maksimum IPRT itu ada di indeks berapa. Saya hanya mengcopy sintak yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya akan highlight perbedaannya. Dikarenakan pada contoh sebelumnya adalah nilai minimum, maka di sini saya menggunakan maksimum. Kita tinggal mengubah sintak, ya, simbol perbandingan, ya, menjadi lebih kecil dari. Kemudian yang berbeda dikarenakan yang kita bandingkan adalah sub data, di mana di sini adalah IPRT, maka kita harus tambahkan perbandingan itu dot IPRT, agar yang dibandingkan adalah antar IPRT dari setiap data pada array. Hanya itu yang saya lakukan perubahan. Sisanya konsepnya tetap sama. Ya, jadi nanti kalau yang dibandingkan IPK, maka ini tinggal diganti menjadi dot IPK. Kemudian untuk yang function IPK terendah saya tidak buat, dikarenakan tinggal sama saja dengan sintak membandingkan contoh pada slide sebelumnya, tinggal dimodifikasi tambahkan .ipk pada saat proses perbandingan.
Maaf, ini ada typo ya, ini harusnya TW karena nama arraynya TW. Kemudian yang terakhir adalah function rata-rata semester. Akan diberikan sebuah array dengan nama TW dan jumlah datanya adalah N, akan mengembalikan nilai real. Yang pertama yang saya lakukan adalah, karena ini menjumlahkan teman-teman, maka kita membutuhkan sebuah wadah awal untuk menampung total dari semester dengan angka 0. Kemudian saya melakukan looping mulai dari 0 karena indeks data pertama 0 hingga n-1 karena start dari 0 ya, karena datanya start dari 0 maka harus berhenti di n-1. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya hanya menjumlahkan antara nilai total sebelumnya, ya ini total akan diupdate atau diassign dengan nilai total sebelumnya ditambah semester pada indeks saat itu. Berarti TW pada indeks ke-0 dot semester, yaitu angka 8. Sehingga total saat ini menjadi 8. Total sebelumnya 0 ditambah 8, 0 tambah 8 jadi 8. Kemudian lanjut ke I selanjutnya, di mana I-nya 1. Yang akan dilakukan adalah menjumlahkan antara total sebelumnya yaitu 8 dengan TW indeks ke-1. TW indeks ke-1 di sini dot semester yang ini, maka ini adalah angka 9. Jadi 8 tambah 9 adalah 17. Dan itu dilakukan hingga data selesai. Kemudian setelah saya mendapatkan total, karena yang diminta adalah rata-rata, maka yang saya lakukan adalah membagi antara total dengan nilai N, ya, jumlah data. Nah, itu adalah function rata semester. Nah, setelah semua subprogram yang diminta kita kerjakan, maka selanjutnya kita lanjutkan untuk mengisi main program. Pertama, saya membuat sebuah variabel untuk array, yaitu TW dan N integer. Pertama, saya akan memanggil prosedur isi data. Proses pemanggilan adalah isi data dan kita berikan variabel array-nya, yaitu TW dan N-nya. Kemudian, kita akan lakukan menampilkan max IPRT. Kita tinggal print dan memanggil function max IPRT, berikan array-nya yang sudah terisi data dan jumlah data dari array tersebut. Kemudian saya ingin memanggil function lowest IPK, kita panggil functionnya, kemudian kita berikan nama array-nya dan jumlah data pada array tersebut, dan yang terakhir kita memanggil rata semester, kita berikan nama array-nya dan jumlah data dari array tersebut. Ini adalah jawaban dari soal latihan 1. Untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.